Kadang-kadang saya suka tersungging. Udah ganti ya? Yang benar apa? Jadi saya ngomong apa? Yang ceramah saya. Kadang-kadang saya suka tersungging deh acara-acara religi, tapi kadang-kadang pelaku agamanya disebut belakangan, yang disebut pejabat duluan. Mau presiden sekalipun di depan kita, jangan dulu dimuliakan namanya sebelum memuliakan para ulama, karena mereka jauh lebih mulia ketimbang para pejabat. Acara-acara religi tapi pejabat disebut duluan, ulamanya belakangan. Pantas Allah memurka dengan Indonesia. Padahal dalam Quran ada tawaran, intan surullah yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah pasti bantu kamu. Kenapa Allah nggak pernah bantu Indonesia? Karena orang Indonesia kurang pandai membantu agama Allah. Bicara agama pasti bicara para pelakunya. Betul nggak? Kalau ini hari presiden meninggal, besok rebutan orang jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama meninggal, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Maka sekali lagi saya ingin melatih diri saya dan mengajak semuanya, kalau ada pejabat jangan dulu disebut sebelum kita memuliakan para pewaris-pewaris nanti. Setuju? Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para hadirin hadirat yang berbahagia, lahir batin mohon maaf sebelumnya. Saya tadi kesini karena cinta kepada Habib. Sebenarnya saya tidak sehat. Besok subuh jam 5 harus keluar kota. Tadi pagi baru selesai tadi. Suara mendadak hilang, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Apa saya SMS saja ceramahnya? Karena sebagai tanda cinta sama Habib, sami'na wa ata'na, mungkin sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Saya sekaligus memohon doa kepada semuanya biar diberkahi hidup. Alhamdulillah, kalau bicara Rasul maka tidak akan mungkin ada kata-kata yang bisa mengukir kemuliaannya. Rasul itu orang yang bukan cuma mencontohkan, tapi jadi percontohan dari Allah untuk kita ikuti. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita contoh dari Nabi? Banyak. Di antaranya, Nabi itu satu-satunya pemimpin dunia dan pemimpin akhirat yang betul-betul cinta mati kepada kita umatnya. Dan cintanya Nabi kepada kita dibawa sampai tetes darah terakhir. Sejarah membuktikan ketika Nabi mau tutup mata, siapa yang beliau panggil di akhir hayatnya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ini yang saya maksudkan Pak, pemimpin yang sebenarnya yang seperti ini, yang cinta mati, bukan kayak para pemimpin sekarang cinta monyet. Kalau cintanya hilang tinggal apanya? Jangan lihat ke saya. Apa ada zaman sekarang pemimpin kalau mau mati yang dia panggil rakyatku, 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 mimpikan dia. Betul nggak? Maka Rasul mengajarkan kepada kita dalam pesannya, cintailah pemimpin yang mencintaimu. Jangan mencintai pemimpin yang tidak ada kata cinta untukmu, yang betul-betul cinta cuma Nabi. Jadi jangan buang-buang tenaga untuk mencintai pemimpin-pemimpin lain. Yang betul-betul cinta cuma Nabi. Betul? Salatullah, salamullah ala saja. Satu-satunya pemimpin di dunia ini yang betul-betul berkorban untuk kita, bukan ngorbanin kita, cuma Nabi. Saya buktikan sebuah kisah yang dahsyat. Nabi itu ketika Mi'raj sempat dinampakkan surga oleh Allah.
masuk ke dalamnya, melihat indahnya surga. Lalu apakah keindahan surga lantas membuat Nabi terlena dan lupa dengan nasib kita di bumi? Tidak. Nabi bergegas keluar dari surga lalu ditanya Allah, Muhammad, kenapa buru-buru keluar dari surga? Apa jawab Nabi? Ya Allah, aku terbayang dengan nasib umatku di bawah. Dan aku berjanji ya Allah, aku tidak akan mau kembali lagi ke surga ini kalau engkau tidak janji dulu denganku ya Allah. Semua umatku dibawa rame-rame ngumpul ke dalam surga. Ini baru yang namanya pemimpin. Kalau senang ngajak-ngajak. Pemimpin zaman sekarang ini kalau susah ngajak-ngajak. Giliran senang makan sendiri. Betul? Nabi udah lihat surga loh. Masih ingat kita, pemimpin sekarang baru ngerasain surga-surgaan. Udah lupa dengan nasib rakyatnya. Betul nggak? Pemimpin zaman sekarang, pemimpin zaman sekarang. Ada yang ceramah siapa? Coba lihat Nabi Idris ketika Allah suruh lihat surga, nggak mau keluar dari surga. Lihat Nabi Adam ketika Allah ciptakan, ditempatkan di surga, nggak mau keluar Nabi Adam. Kalau nggak dikeluarin, kan dikeluarin Nabi Adam. Terus dia nggak mau keluar. Cuma satu-satunya makhluk ketika masuk ke surga nggak nunggu dikeluarin, tapi keluar dengan sendirinya. Kenapa? Panggilan cinta. Kepada siapa? Cinta kepada kita. Cinta Nabi kepada kita lebih dahsyat daripada kenikmatan apapun yang ada di hadapannya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Para pemimpin boro-boro mau berkorban untuk rakyat, yang ada ngorbanin rakyat. Kemarin beberapa saat yang lalu saya ketemu ketua PPATK. Ketua PPATK sempat curhat colongan. Ustaz, pusing saya mikir Indonesia ini. Saya baru pulang dari Kalimantan Selatan, tepatnya kota Tanggarombit. Di sana kita menemukan ada seorang perawat baru 1 bulan kerja jadi perawat, Ustaz. Gaji nggak nyampe 2 juta, tapi kita temukan dalam rekeningnya ada 75 miliar. Pertanyaannya, ngerawat siapa? Seorang perawat gaji nggak nyampe 2 juta, kerja baru 1 bulan, rekeningnya 75 miliar. Ngerawat siapa? Betul nggak? Kalau nggak ngerawat para pejabat, betul? Ada lagi PPATK cerita, sekarang para pejabat itu kalau sudah korupsi itu nggak nyimpen uang korupsinya di atas namanya. Udah nggak pakai nama dia, udah nggak pakai nama istri, udah nggak pakai nama anak. Sekarang cucu loh, cucu. Bahkan yang lebih gila, kemarin ada pejabat korupsi takut dengan PPATK katanya. Biar rekeningnya nggak terdeteksi, dia punya anak perempuan satu-satunya, cantik lagi. Dia nikahkan dengan pilihannya. Harapannya kalau sudah nikah, nanti uang korupsinya ditaruh di rekening mantunya. Begitu selesai nikah, ditransfer ke rekening mantunya. Mantunya kabur. Anak jadi korban. Kan mubazir banget yang ini. Sekarang pejabat itu stres banget. Makanya saya kalau lihat kejadian banjir kemarin, jadi teringat pesan Nabi. Man jama'a amalan bi ghairi haqqin sallatahullah bil ma'i wat-tin. Kata Allah, kalau datang satu zaman di mana orang sudah mencari harta, tidak peduli halal haramnya, yang penting hantam, tunggu kata Allah balasannya. Allah balas dengan air dan tanah. Air itu maksudnya apa? Banjir di mana-mana. Tanah maksudnya apa? Longsor. Makanya kemarin itu jangan-jangan bukan musibah, sudah azab jangan-jangan dari Allah. Karena saya sederhana saja, saya melihat Indonesia ini kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali berjalan terus hadir, itu ujian.
Kalau 4 kali, 5 kali, 6 kali itu namanya teguran. Sekarang pertanyaannya kalau langganan yang satu belum tuntas, datang bencana kedua, yang kedua belum selesai, hadir bencana ketiga. Apa benar ujian? Apa betul teguran? Jangan-jangan sudah kategori azab dari Allah. Maka mohon doanya, saya sedang menyelesaikan buku saya berikutnya. Saya kasih judul, ada apa dengan Indonesia? Ada-ada saja, Pak. Baik, yang terakhir. Jangan-jangan daerah Petamburan ini ada aturan main baru ya. Penceramahnya nggak boleh lihat jam lagi di sini. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Itu materinya nggak sama. Yang ketiga, hebatnya Nabi kita Muhammad itu luar biasa. Yang ketiga, coba simak. Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj, sempat Allah izinkan beliau menembus tempat paling tertinggi, level yang paling atas, ketemu dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Pertanyaan saya, ketika beliau turun lagi ke bumi, apa beliau langsung jadi pemimpin yang merasa besar? Apa beliau langsung merasa tinggi seperti para pemimpin sekarang? Baru jadi gubernur, sombongnya kayak 17 setan. Baru ketemu presiden saja sombongnya, na'udzubillah. Nabi Muhammad itu ketemu Allah, tidak ada satu makhluk pun yang pernah menembus level tertinggi ini kecuali Nabi kita Muhammad. Tapi apakah Nabi sombong? Tidak, beliau tetap jadi pemimpin yang tawadu. Ini pesan buat para pemimpin kita, apa yang perlu disombongkan? Karena tidak ada yang bisa disombongkan. Betul? Singkat, padat. Yang terakhir, saya mohon doanya Habib, mohon doanya. Kemarin baru launching buku Ada Surga di Rumahmu. Saya kasih hadiah yang berani jawab ke depan. Buku ini 3,5 tahun saya tulis Habib. Kemarin pengennya minta sambutan dari Habib karena mungkin kemarin Habib lagi berduka. Insya Allah cetakan berikutnya rasanya kepengen banget ada tulisan Habib di dalamnya. Buku ini 3,5 tahun saya tulis. Ini berangkat ketika saya ceramah di Jambi, kota Tibu tepatnya. Di sana ada seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tinggal di tempat yang bagus, ibunya di kandang kambing. Saya langsung terpikir, ini jangan-jangan seperti yang dikatakan Nabi, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda kiamat akan ada anak yang menjadi tuan bagi ayah ibunya. Singkat cerita, banyak anak yang akan durhaka kepada orang tuanya. Pulang dari sana, saya di atas pesawat nggak bisa tidur, coret-coret, ketemulah judul ini. Ada surga di rumahmu. Kenapa saya namakan Ada Surga? Karena setiap kita pasti ingin masuk surga. Kemarin saya tabligh akbar di hadapan anak-anak, saya tanya, adik-adik siapa yang mau masuk surga? Tolong angkat tangannya. Semua bilang saya. Tapi aneh, Bib, ada satu anak di depan saya, jawabnya cuma begini. Saya kan lihat begini jadi galau, Mas. Saya pancing dengan pertanyaan kedua. Adik-adik siapa yang mau masuk ke neraka? Coba angkat tangannya. Yang lain bilang tidak mau. Anak yang tadi tetap begini. Saya kan makin bingung. Selesai ceramah saya panggil dia, sini kamu lihat. Saya tawarin surga, kenapa nggak bilang iya? Saya pancing neraka, kenapa nggak bilang tidak? Jadi kamu ini sebenarnya maunya masuk surga apa neraka? Dengan polos dan lugu anak ini berkata, sebelum ayah saya meninggal, ayah saya titip wasiat. Wasiat apa? Saya nggak boleh masuk apa-apa kecuali satu, masuk polisi. Langsung saja saya jawab, terus gue harus bilang wow gitu. Ada 3 poin besar yang akan saya kupas dalam buku ini. 3 poin besar. Poin pertama,
Ada orang bisa mendatangi surga yang jauh, tapi tidak pernah punya waktu untuk mengunjungi surga yang dekat. Saya pergi ke Kalimantan, Ustaz, diundang orang kaya di Kalimantan Selatan. Saking kayanya, penghasilannya itu 60 miliar sebulan. Usahanya apa? Batu bara, Bu. Bayangin baru punya batu bara udah kayak begitu. Apalagi batu nisan. Saya diundang isi acara pernikahan anak perempuannya 7 hari 7 malam di pestanya. Malam pertama itu artis goyang ngebor, malam kedua goyang ngecor, malam ketiga goyang patah-patah, malam keempat goyang gergaji, malam kelima goyang ipit, malam keenam jangan-jangan goyang nyungsep. Saya yang ditaruh paling ujung, malam terakhir ceramah. Saya bingung, Bang. Katanya kemarin joget-jogetan, kok sekarang ceramah bagian penutupan. Saya jadi kesenyuskian. Ini orang saking kayanya, Pak, itu ngeberangkatin orang tiap tahun umroh 500 sampai 600 orang gratis. Kalau dia pergi haji kelasnya VVIP, kalau umroh VVIP. Saya sempat nanya, Bang, abang ini hebat ya, pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Motivasinya apa sih? Saya ingin masuk surga. Itu bodohnya abang dan bodohnya saya. Surga yang jauh kita datangi, yang dekat tidak pernah kita kunjungi. Dia bingung balik nanya, siapa surga yang dekat itu, Beb? Ayah ibu kita. Dia peluk saya, dia nangis selalu berkata, kok Habib tahu saya nggak pernah datangin orang tua saya? Saya masukkan dalam buku ini sebuah pesan Nabi. Kalau seandainya seorang anak menemui ayah ibunya hanya dengan modal memandang wajah ibu dan ayahnya dengan penghormatan dan cinta, maka dijamin Rasul dia dapat pahala haji dan umroh. Yang pasti kita lepaskan untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Beri komisi. Siapa yang bisa menjamin kalau orang berangkat haji pasti mabrur? Belum tentu. Siapa yang bisa memastikan kalau orang umroh pasti makbulah? Belum jaminan. Coba lakukan pesan Nabi. Temui ayah ibumu, pandang wajahnya dengan cinta dan penghormatan, maka pahala umroh engkau dapatkan. Yang pasti sering kita lewatkan untuk mengejar sesuatu yang belum tentu kita dapatkan. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Poin kedua yang akan saya kupas di buku ini, ada orang bisa membahagiakan surga yang jauh tapi tidak bisa membahagiakan surga yang dekat. Di kota yang berbeda saya ketemu anak muda, pintar, gagah, ganteng, tamat kuliah cum laude. Lalu nangis di kaki ibunya sambil berkata, Umi doakan saya ya agar mudah dapat pekerjaan yang saya cita-citakan. Siang malam Uminya mengangkat tangan sambil berkata, ya Allah mudahkan jalan anak saya menemukan apa yang dia cita-citakan. Singkat cerita, karena doa ibunya dia dapat pekerjaan. Du'aun walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anak kedahsyatannya seperti doa Nabi bagi umatnya. Singkat cerita, karena doa ibunya dia dapat pekerjaan. 1 bulan bekerja dapat gaji. Siapa yang dia traktir? Apakah ibunya? Bukan, tapi pacarnya. Najis lah yang ini bodohnya kita. Membahagiakan orang bisa, membahagiakan ibu kita, ayah kita belum tentu. Neraktir teman gak pernah pelit, neraktir orang tua pelitnya kayak 17 setan. Itu sama saja mengejar surga yang jauh melupakan surga yang dekat. Saya terharu dan tertarik ingin memasukkan Habib dalam buku ini, karena salah satu kunci suksesnya Habib ini ternyata beliau adalah orang yang sangat cinta dengan ibunya. Yang terakhir, ada orang bisa memuliakan surga yang jauh tapi tidak bisa memuliakan surga yang dekat. Saya tabligh akbar di satu kota. Selesai tabligh akbar dikurubutin anak muda, habis tangan saya dicium bolak-balik, pipi saya dicium, kening dicium, dipeluk. Saya merasa risih dengan yang begini. Saya tanya anak-anaknya, Dek, kenapa kalian berbuat begini? Beb, kami ingin masuk surga. Orang saya aja belum tentu. Jawab yang jujur, pernah kamu cium tangan ayahmu bolak-balik seperti engkau memuliakan tanganku? Belum pernah. Pernah engkau cium kening ibumu seperti engkau memuliakanku? Belum. Kalau begitu pulang dulu kalian ke rumah, muliakan dulu surgamu di rumah, baru engkau memuliakan surga di luar. Bodohnya kita, sama orang kok bisa ngomong lembut, sama orang tua kasar.
Sama orang tua kok bisa bilang laksanakan, tapi sama orang tua selalu membakar. Itu sama saja mengejar surga yang jauh, melupakan surga yang dekat. Nanti ada di buku saya. Terima kasih pengertian.